Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Akhirnya nih, setelah sekian lama, kita mendapatkan kabar terbaru tentang film Makoto Shinkai. Nah, seperti biasa, gue akan menjelaskan semua yang sudah diketahui tentang film ini, mulai dari kronologis, sinopsis, hingga beberapa teori yang bisa gue pikirkan mengenai film ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Pada tanggal 15 Desember 2021, bersamaan dengan rilisnya Spider-Man No Way Home, Makoto Shinkai merilis info terbaru tentang movie berikutnya yang diberi judul Suzume no Tojimari. Buat yang lupa atau mungkin gak tahu, di tahun 2020 kemarin sempat beredar kabar kalau Makoto Shinkai sedang mempersiapkan proyek film baru yang bercerita tentang post-apokaliptik atau dunia setelah kekacauan. Dalam interview, Makoto menjelaskan kalau dia ingin membuat sebuah cerita di mana sesuatu yang besar akan terjadi dan sama sekali tidak ada yang mampu menahan dampak dari kejadian itu. Dia juga menambahkan kalau film ini akan membuat orang-orang berpikir tentang bagaimana caranya mereka bisa bertahan sampai sekarang. Makoto juga menjelaskan kalau pembuatan cerita ini sangat dipengaruhi dengan kondisi dunia yang sedang dilanda pandemi. Karena dia percaya dalam beberapa dekade ke depan pasti akan ada bencana lain yang akan terjadi. Akan ada banyak hal dalam masyarakat yang harus berakhir secara dramatis atau bahkan berubah secara drastis. Tapi meskipun begitu, manusia akan terus mencari cara agar bisa bertahan hidup. Lalu Makoto pun menambahkan kalau dia ingin membuat film yang menggambarkan kondisi dan apa saja yang akan dilakukan setelah akhir dari dunia. Nah, itu tadi interview di tahun 2020, dan setelah menunggu 1 tahun, akhirnya di penghujung tahun 2021, kita mendapatkan info terbaru mengenai film itu. Semua informasi yang akan gue sebutkan ini bisa kalian akses melalui situs ofisialnya. Oke, film ini berjudul Suzume no Tojimari, di mana kata Suzume merefer ke MC di movie ini, yaitu Suzume. Sedangkan Tojimari merefer ke kata kerja, yaitu menutup pintu. Jadi dari judulnya aja, kita bisa menebak kalau fokus cerita di film ini akan menceritakan Suzume yang berusaha menutup pintu. Kalau berdasarkan sinopsis, film ini akan bercerita tentang Suzume, gadis berusia 17 tahun yang hidup di sebuah kota bernama Kyushu. Hidup gadis ini tiba-tiba saja berubah setelah Suzume bertemu seorang traveler muda yang berkata kalau dia sedang mencari pintu. Suzume pun mengikuti pria tersebut hingga sampai ke area gunung di mana dia melihat sebuah pintu tua yang dikelilingi oleh reruntuhan modern. Nah, kata reruntuhan modern merefer ke bangunan modern yang sudah ditinggalkan dan mulai runtuh. Hal ini sesuai dengan penjelasan Makoto Shinkai di tahun 2020, di mana film ini akan bercerita tentang dunia yang memasuki masa post-apokaliptik. Jadi akan sangat masuk akal kalau akan ada banyak bangunan modern yang ditinggalkan. Ini juga yang jadi alasan kenapa di visual Ki Suzume no Tojimari kita diperlihatkan pintu yang dikelilingi bangunan tua dan tampak berlumut. Lanjut. Dari arah pintu itu, terdapat semacam kutukan yang menghasilkan bencana dan kemalangan, di mana pintu ini ternyata tersebar di seluruh Jepang. Di sini Suzume pun menyadari kalau dia memiliki kekuatan untuk mampu menutup pintu itu, dan dia akan memulai perjalanan untuk mencegah terjadinya bencana dengan menutup pintu yang lain. Oke, itu tadi sinopsis untuk film Suzume no Tojimari. Untuk saat ini sudah terkonfirmasi kalau filmnya bakalan rilis di musim fall tahun 2022. Ini berarti filmnya bakalan rilis di akhir tahun 2022. Jadi kemungkinan trailernya bakalan rilis di pertengahan tahun ini. Nah, untuk para staff yang sudah terkonfirmasi, bisa dipastikan kalau karakter designer, animation director, dan art director adalah orang yang sama dengan yang mengurus Tenkinoko dan Kimi no Nawa. Jadi untuk urusan art dan animasi, sudah bisa dipastikan kalau akan sama atau bahkan lebih bagus daripada movie sebelumnya. Cuma untuk saat ini masih belum ada konfirmasi apakah Red Wimps akan mengisi kembali musik untuk movie-nya Makoto Shinkai. Tapi kemungkinan perkara musik baru akan terkonfirmasi nanti setelah trailernya rilis. Gue pribadi sih berharap Red Wimps bisa mengisi musik di film ini, karena entah kenapa, filmnya Makoto Shinkai itu seperti punya chemistry tersendiri dengan suaranya Red Wimps. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui tentang movie terbaru Makoto Shinkai, yaitu Suzume no Tojimari. Sekarang mari kita masuk ke bagian teori dan analisis. Melihat 2 film sebelumnya, Makoto Shinkai bisa dibilang cukup jago kalau ngebuat cerita yang ada hubungannya dengan bencana, mulai dari banjir bandang dan juga hantaman komet. Tapi meskipun tema tentang bencana alam bisa dibilang sebagai premis yang logis, Makoto Shinkai selalu memasukkan unsur supranatural ke dalam ceritanya, seperti time travel dan juga penghuni langit. Nah, melihat sinopsis Suzume no Tojimari yang menceritakan tentang pintu misterius, sepertinya pintu-pintu itu akan menjadi unsur supranatural yang ada di film ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan Makoto Shinkai di tahun 2020 kalau dunia akan dilanda oleh sesuatu yang besar dan dampaknya tidak bisa ditahan sama sekali. Nah, sesuatu yang besar adalah berbagai macam bencana yang timbul akibat munculnya pintu misterius di seluruh Jepang. Dan kata tidak bisa ditahan sama sekali sepertinya merefer ke kondisi Suzume yang adalah satu-satunya orang yang mampu menutup pintu itu. Karena kalau hanya Suzume yang bisa, maka sangat masuk akal kalau semua bencana ini sama sekali tidak bisa dihentikan oleh kebanyakan orang.
Lalu, kalau dilihat dari visual key yang sudah dirilis, terlihat sebuah pintu yang berada di atas genangan air. Nah, karena adanya genangan air ini, orang-orang mulai berteori kalau kejadian di akhir Tenkinoko menjadi salah satu penyebab dunia kiamat. Hal ini tentu masuk akal karena diceritakan kalau selama bertahun-tahun, Tokyo terus-menerus kehujanan hingga menyebabkan banjir dan permukaan air meningkat. Cuma, gue pribadi merasa kalau banjir hanyalah salah satu bencana yang muncul akibat efek dari pintu itu. Jadi di dalam film ini, kita akan diperlihatkan berbagai macam bencana lain yang akan terjadi selain banjir. Ini juga sesuai dengan penjelasan Makoto Shinkai yang ngomong kalau dalam beberapa dekade setelah pandemi, pasti akan ada berbagai macam bencana lain yang terjadi. Nah, dengan premis seperti ini, sepertinya kita akan diperlihatkan kondisi manusia yang berusaha bertahan hidup dari berbagai macam bencana alam yang berbeda. Contoh di Tenkinoko, bencana yang terjadi di film ini adalah hujan terus-menerus dan banjir bandang. Lalu di akhir movie, kita diperlihatkan bagaimana penduduk Tokyo yang mulai beradaptasi dengan kondisi hujan di sana. Nah, hal ini sepertinya yang akan jadi nilai utama di film Suzume no Tojimari, di mana kita akan diperlihatkan kondisi manusia di suatu daerah yang mencoba beradaptasi dengan bencana alam seperti longsor, angin topan, tsunami, dan segala macamnya. Hal ini juga sejalan dengan perkataan Makoto Shinkai di interviewnya kemarin kalau manusia akan selalu berusaha bertahan hidup meskipun terjadi berbagai macam bencana. Oke, sampai di sini, gua merasa kalau Suzume no Tojimari akan punya feel yang mirip seperti Kino no Tabi, di mana Suzume akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan melihat kondisi tempat itu sekaligus untuk menutup pintu di tempat tersebut. Nah, setiap tempat kemungkinan akan mempunyai permasalahannya tersendiri, mulai dari yang paling menyedihkan hingga yang paling menyenangkan. Semua pengalaman itu akan jadi cara untuk mengembangkan karakternya Suzume. Asumsi ini sejalan dengan perkataan Makoto Shinkai di mana dia ngomong kalau cerita film ini akan berfokus ke pertumbuhannya Suzume. Nah, hal ini juga bisa jadi opportunity untuk menampilkan pemandangan yang luar biasa tentang keindahan suatu kota yang terkena dampak dari suatu bencana. Karena seperti di movie sebelumnya, Makoto Shinkai selalu memasukkan scene yang berisi pemandangan indah. Oke, masuk ke bagian teori. Gua rasa timeline Suzume no Tojimari akan berada jauh di masa depan setelah Kimi no Na wa dan Tenkinoko. Karena kalau memang Makoto Shinkai ingin menampilkan kondisi bumi setelah kiamat, maka setidaknya akan ada time skip 5 atau bahkan 10 tahun setelah Tenkinoko, di mana manusia sudah mulai beradaptasi dengan kondisi dunia pada saat ini. Jadi teori gua, kita mungkin masih bisa melihat cameo dari beberapa karakter di movie sebelumnya, tapi gue cukup yakin akan ada beberapa karakter yang diceritakan sudah mati akibat berbagai macam bencana yang telah terjadi. Tapi, teori ini hanya akan terjadi kalau cerita Suzume no Tojimari berada di latar yang sama dengan Tenkinoko dan Kimi no Na wa. Atau kemungkinan lainnya, Suzume no Tojimari tidak akan bercerita jauh di masa depan, tapi berdekatan dengan ending Tenkinoko yang mungkin saja hanya beda 1 atau 3 tahun. Nah, kalau saja premis ceritanya seperti ini, maka filmnya bukan akan bercerita tentang post-apokaliptik, tapi lebih bercerita tentang dunia yang memasuki masa kehancuran karena berbagai macam bencana yang sedang terjadi. Jadi Suzume akan mencoba mencegah kiamat dengan cara menutup pintu. Tapi, gue yakin ending film ini nggak akan berakhir bahagia, di mana dunia akan tetap hancur, dan pada akhirnya manusialah yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Sehingga dengan ini, dunia pun memasuki masa post-apokaliptik. Nah, melihat track record film-film Makoto Shinkai sebelumnya seperti Kimi no Na wa, di mana pecahan komet tetap terjatuh dan menghancurkan Itomori, dan juga di Tenkinoko, di mana hujan tetap terjadi dan banjir pun menyelimuti Tokyo, maka sangat memungkinkan kalau ending Suzume no Tojimari akan berakhir bahagia untuk karakternya, tapi sad ending untuk dunianya. Oke, itu tadi semua yang bisa gue bahas tentang movie terbaru Makoto Shinkai yang berjudul Suzume no Tojimari. Gue punya 2 harapan untuk movie ini. Pertama, semoga Red Twin bisa mengisi kembali soundtrack di movie ini. Dan kedua, semoga filmnya bisa masuk XX1 karena di kota gua nggak ada CGV. Gue tuh pengen banget loh ngebahas SAO Intergrade dan Boku no Hero Academia yang versi movie, tapi masalahnya 2 movie itu nggak ada di XX1. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama El Nino Savelli, Our Lord Nigredo Fan, sang loyalis Fieri J, si spammer halal Jack Selaksa 99, si sopan Irfan MZ Muhammad, si biru Balpadhal, dan si pendatang baru Joseph Rafael Andre. Yo, waktunya Saweria ada dari Vicky Senpai. Bang, keberatan gak kalau bahas anime Seishun Butayaro? Untuk saat ini sih gue belum niat bro buat nontonnya. Jadi gue nggak tahu ya apakah bisa gue bahas detail kecilnya atau tidak. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.